Diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kasus Pertamax yang ternyata adalah Pertalite kini sedang heboh diperbincangkan. Masyarakat merasa ditipu dan dirugikan selama bertahun-tahun. Mereka yang membeli Pertamax berharap mendapatkan bahan bakar dengan kualitas yang lebih tinggi, tapi justru mendapatkan bahan bakar dengan kualitas yang lebih rendah. Akibatnya, banyak kendaraan yang mengalami kerusakan mesin setelah mengkonsumsi bahan bakar yang sudah dicampur tersebut. Hal ini membuat kepercayaan publik terhadap perusahaan negara, khususnya Pertamina, merosot drastis. Ada banyak unggahan di media sosial yang menunjukkan antrian di pom bensin Shell. Padahal biasanya pom bensin tersebut sepi. Itu adalah imbas dari kecewanya masyarakat terhadap Pertamina. Masyarakat yang telah dirugikan itu merasa marah dan kecewa dengan praktek yang merugikan mereka secara finansial dan membuat kendaraan rusak. Sejumlah netizen turut mengungkapkan kecewaan mereka terhadap pengelolaan Pertamina itu. Ulil Absar Abdallah misalnya, melalui akun X-nya menulis bahwa meskipun kasus ini sangat menyakitkan karena rakyat telah ditipu dalam jangka waktu yang lama, terungkapnya kasus ini bisa menjadi awal yang baik. Ia berharap agar langkah-langkah reformasi dalam pemerintahan, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dapat membawa perubahan yang positif dan mengakhiri praktek-praktek korupsi yang sudah terlalu lama merajalela. Namun kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan yang buruk dan manipulasi dalam pengadaan bahan bakar bukan hanya berujung pada kerugian finansial, tetapi juga berbahaya bagi masyarakat. Salah satu aspek yang menguatkan dugaan bahwa terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan bahan bakar adalah temuan dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Tersangka RS diduga melakukan pembelian bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Padahal yang sebenarnya dibeli adalah bahan bakar dengan RON 90 atau Pertalite. Kemudian bahan bakar tersebut dicampur di storage atau di depo untuk menjadi RON 92. Praktek seperti ini jelas melanggar aturan yang berlaku. Karena produk yang dibeli dan yang dijual seharusnya sesuai dengan spesifikasi yang tertera. Tindakan ini jelas tidak diperbolehkan karena merugikan konsumen yang membayar lebih untuk kualitas yang lebih rendah. Di tengah permasalahan ini, salah satu kabar positif yang datang dari Presiden Prabowo Subianto adalah janjinya untuk menindak tegas kasus dugaan korupsi Pertamax oplosan ini. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada tanggal 26 Februari, Prabowo menegaskan, "Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan, kami akan membela kepentingan rakyat." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki niat untuk membersihkan praktek-praktek kotor dalam pengelolaan bahan bakar dan energi, serta berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola yang selama ini penuh dengan manipulasi dan korupsi. Selain itu, pengungkapan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini juga semakin menambah kekhawatiran mengenai adanya kekuatan politik dan ekonomi yang menguasai sektor energi. Nama pengusaha Riza Khalid kembali menjadi perbincangan publik setelah putranya Muhammad Keri Adrianto Riza ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam dugaan kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada tahun 2018 sampai 2023. Kejaksaan Agung bahkan telah menggeledah rumah Riza Khalid yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Berdasarkan hasil penyelidikan, Muhammad Carey diduga memiliki peran sebagai beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan bertindak sebagai perantara dalam memenangkan lelang impor minyak mentah. Hal ini semakin mempertegas adanya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dalam proses pengadaan energi di Indonesia. Dalam penyelidikan kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka yang berasal dari kalangan eksekutif tinggi di PT Pertamina dan perusahaan-perusahaan terkait. Para tersangka ini diduga terlibat dalam pengaturan tender dan proses pengadaan yang tidak transparan dengan tujuan memenangkan pihak-pihak tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Pengaturan harga yang dilakukan secara tidak sah dan manipulasi kualitas produk telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan fakta penyidikan, kerugian negara yang disebabkan oleh praktek-praktek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 193,7 triliun per tahun. Kerugian negara ini meliputi beberapa komponen, antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian akibat impor minyak mentah dan produk kilang melalui pihak ketiga, serta kerugian yang diakibatkan oleh subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu tindakan yang ditemukan dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga adalah pembelian bahan bakar dengan RON yang lebih rendah, yaitu RON 90. Namun kemudian dicampur dan dijual dengan label RON 92. Praktek blending seperti ini jelas merugikan konsumen karena mereka membayar lebih untuk bahan bakar yang kualitasnya jauh lebih rendah dari yang seharusnya mereka terima. Selain itu, dalam proses pengadaan minyak mentah juga ditemukan adanya manipulasi harga yang tinggi melalui markup kontrak pengiriman atau shipping yang mencapai 13% sampai 15%. Hal itu semakin memperburuk keadaan dan meningkatkan harga bahan bakar di pasar. Dengan terungkapnya kasus ini, ada harapan agar pemerintah bisa segera membersihkan sektor energi dari praktek-praktek korupsi yang selama ini telah merugikan banyak pihak. Pernyataan Presiden Prabowo yang berjanji untuk menindak tegas para pelaku korupsi menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola energi di Indonesia dan melindungi kepentingan rakyat. Ini adalah langkah awal yang positif, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sistem pengelolaan energi di Indonesia dapat ditransformasikan menjadi lebih transparan dan akuntabel, agar masyarakat tidak lagi menjadi korban dari kebijakan yang buruk dan praktek korupsi yang merugikan. Secara keseluruhan, kasus Pertamax oplosan ini mengungkapkan betapa besar dampak dari korupsi terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya kerugian finansial yang harus ditanggung, tetapi juga kepercayaan publik yang semakin menurun terhadap institusi pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar. Untuk itu, perubahan yang mendalam dalam sistem tata kelola energi sangat dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak hanya fokus pada keuntungan segelintir orang, tetapi pada kesejahteraan rakyat banyak. Sebuah sistem yang lebih transparan, adil, dan bersih sangat diperlukan demi masa depan yang lebih baik. Hari ini rakyat telah kecewa. Kalau korupsi seperti ini terus mewabah, jangan salahkan kalau mereka akhirnya marah.